Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi manajemen kepegawaian atau aplikasi Simpek. Jadi aplikasi Simpek ini dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya kita akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi ini. Nah, jadi cara pertama itu ada subsistem input. Data-data pegawai seperti biodata, riwayat pangkat, gaji, pendidikan, dan lain-lain itu dimasukkan oleh operator di subbidang pengelolaan dan pelaporan data pegawai. Operator ini mendapatkan data dari berbagai sumber termasuk dokumen fisik seperti SKCPNS atau CPNS dan ijazah. Lalu kita masuk ke subsistem proses. Data yang dimasukkan diolah menggunakan perangkat lunak berbasis web, didukung oleh database Oracle dan web server Apache. Proses ini melibatkan validasi dan penyimpanan data secara terpusat serta penggunaan algoritma untuk menghasilkan informasi seperti laporan pegawai, statistik kepegawaian, dan prediksi kenaikan pangkat. Lalu masuk ke subsistem output. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data ini mencakup laporan data, daftar urut kepangkatan atau DUK, kenaikan gaji berkala, prediksi kenaikan pangkat, dan data pensiun. Informasi ini dapat diakses melalui antarmuka web berbasis fitur seperti Dynaport dan Validator. Jadi di sini ada aplikasi Dynaport dan Validator dan lain-lain ya. Untuk fitur utama dari aplikasi Simpek ini yaitu ada Dynaport, Validator, DUK, dan KGB dan lain-lain ya. Nah, kita masuk ke efisiensi dan efektivitas dari aplikasi Simpek. Efisiensinya itu yang pertama ada kecepatan pemrosesan data. Proses manual seperti pembuatan laporan dapat dilakukan dalam hitungan menit. Contohnya penyusunan DUK hanya memerlukan waktu kurang lebih dari 1 menit. Lalu aksesibilitas online. Karena berbasis web, Simpek memungkinkan pegawai dan operator mengakses data kapan saja dan dari mana saja asalkan ada koneksi internet. Lalu otomisasi. Fitur seperti validator memungkinkan sistem memvalidasi data secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu efektivitasnya ini ada 3 juga ya. Lalu untuk efektivitas ini terdapat ada 3 juga ya. Validasi data yang akurat, fitur apa? Nah, untuk efektivitasnya juga terdapat 3 ya. Validasi data yang akurat, yaitu fitur validasi memastikan data yang masuk benar, mengurangi duplikasi dan kesalahan. Lalu ada penyediaan informasi secara real time. Simpek mempermudah pencarian dan pelacakan data seperti data pribadi pegawai atau riwayat pendidikan dengan cepat dan akurat. Lalu dukungan dalam perencanaan. Data yang disajikan. Oke, sudah masuk ke dampak terhadap strategi dan organisasi. Yang pertama itu dampak strategi, yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Informasi yang dihasilkan oleh Simpek mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik seperti perencanaan promosi atau distribusi pegawai. Yang kedua itu monitoring kinerja pegawai. Dengan Simpek, organisasi dapat memantau kinerja dan kebutuhan pegawai secara berkesinambungan. Yang nomor 3 itu transparansi informasi. Simpek memungkinkan informasi yang lebih transparan baik untuk internal organisasi maupun bagi masyarakat sebagai bagian dari engagement. Yang nomor kedua yaitu dampak organisasi, meningkatkan produktivitas, otomasi proses administratif, kepegawaian, meningkat efisien kerja pegawai. Yang nomor 2, pengurangan kesalahan administratif, validasi otomatis memastikan akurasi data sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam laporan dan dokumen. Yang ketiga itu integrasi antar unit organisasi. Sistem ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara unit-unit di dalam organisasi seperti SKPD. Oke, masuk ke strategi untuk mengatasi kegagalan SIM. Kegagalan SIM dalam implementasi SIM dapat disebabkan oleh faktor teknis manusia dan manajerial, yaitu strategi teknis, peningkatan infrastruktur teknologi, pastikan koneksi internet stabil untuk mencegah gangguan terutama selama jam sibuk. Yang kedua, pembaruan sistem secara berkala, lakukan pembaruan perangkat lunak untuk mengatasi bug dan meningkatkan fungsionalisme sistem. Yang ketiga, integrasi
dengan sistem lain, yaitu hubungan Simpek dengan sistem lain seperti milik BKN untuk menciptakan ekosistem data yang integrasi. Yang kedua ada strategi SDM, yaitu pelatihan pegawai. Berikan pelatihan kepada staf termasuk pegawai baru untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengoperasikan sistem. Yang kedua adalah penambahan staf kompeten. Tambahan staf yang kompeten terutama untuk pengelolaan dan validasi data. Yaitu yang ketiga, strategi manajerial. Sosialisasi pentingnya Simpek. Edukasi seluruh pihak terkait tentang pentingnya Simpek untuk mendukung tugas mereka. Yang kedua, evaluasi rutin. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem. Yang ketiga, SOP yang jelas. Terapkan SOP yang jelas dan detail untuk memastikan kelancaran mengoperasikan Simpek. Slide kesimpulan adalah Simpek di BKD Provinsi Jawa Timur adalah contoh implementasi sistem informasi manajemen yang mendukung e-government. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan data pegawai, tetapi juga memberikan dampak positif pada pengambilan keputusan, strategi, dan manajemen organisasi. Namun implementasi yang sukses memerlukan infrastruktur yang kuat, SDM yang kompeten, dan pegawai manajerial yang ketat.